Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para jamaah Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu nahwu yang terangkum di dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang dikarang oleh Kiai Haji Aceng Zakaria hafizahullah taala. Menurut catatan kita semua, insya Allah sesuai dengan penjadwalan yang sudah diinformasikan pada Bapak Ibu semua, insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan lanjutkan membahas tentang tanda-tanda isim mabni yang alhamdulillah telah hadir bersama kita semua, guru kita Ustadz Rizky Amirul Rashid AMA hafizahullah ta'ala. Baik Ustadz, kita lanjutkan. Insya Allah rekan-rekan kita akan bergabung mungkin setelah pulang dari sholat asar di masjid Ustadz, karena yang sebelah barat ini agak mundur waktunya untuk asar ini. Masya Allah. Allah, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Faj'al kullu umurana sahlan muyassara. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan Islam, nikmat iman, dan nikmat yang terpenting yaitu meraih hidayah dengan mempelajari agama Allah yang mulia ini. Dan di antara hal yang perlu dipelajari adalah bahasa yang mulia yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahasa Arab. Semoga dengan belajarnya kita kepada bahasa yang mulia ini akan menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama yang mulia ini. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pengurus Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia, khususnya kepada Ustadz Muhammad Ramdhani hafidhahullah ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit berbagi sharing terkait ilmu nahwu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait masalah isim mabni yang alhamdulillah pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, dan buat para jemaah yang belum menyimak pembahasan tersebut mungkin bisa mampir ke YouTube dari MT Ashabul Hijrah. Insyaallah kemarin pertemuan sebelumnya kita telah membahas ini al-asma al-mu'rabat wa alamatu i'rabiha, yang mana ini sudah kita berikan arahan untuk dihafalkan tentang tanda-tanda dari masing-masing jenis isim yang telah kita pelajari, dari isim mufrad, musanna, mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, maksur, mangkus, dan al-ismul ladzi la yansharif atau kita bahasakan mamnu minas sarf. Dan sebelum kita beranjak pada pembahasan yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang mamnu minas sarf yang pernah kami sampaikan bahwa pembahasannya sangat panjang, dibutuhkan 2 sesi, maka Ustadz Aceng Zakaria hafizahullah ta'ala memperkenalkan kepada kita tentang
al-asma al-mabniyat. Yang punya bukunya mungkin bisa dibuka di halaman 14 dan 15. Kurang lebih seperti ini, saya kasih gambaran ya. Nanti insya Allah kita akan fokus pada PPT yang sudah saya buat. Jadi sekedar kita menyimak sebentar, membahas, melihat apa yang ada di dalam kitab. Qala al-muallif hafidhullah ta'ala al-asma al-mabniyat. Ya, kata penulis hafidhullah ta'ala tentang isim-isim yang mabni. Belum Ya, tampil isim-isim Ustaz. yang mabni. Share screen-nya Oh, masih di overall di laptop antum Ustaz. tep. Bentar, mohon maaf. Oh, nah. Ma'dziratan. Tep. Sudah tampil ya? Ya sudah, mungkin dibesarkan sedikit. Baik. Iya, insya Allah cukup. Nah, qala al-muallif hafizallahu ta'ala, kata penulis hafizallahu ta'ala, al-asma al-mabniyat, yaitu isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni, kemarin kita sudah bahas bahwa mabni itu adalah sesuatu harokat terakhir yang apapun keadaannya sampai hari kiamat dia nggak akan berubah, tetap pada harokat itu. Dan di sini beliau menuliskan ada 5 ya, ada 5. Ada 5. Yang pertama adalah isim domir, kemudian isim isyarah, ya, kemudian isim mausul, kemudian ismul istifham, dan ismu syarat. Ini gambaran secara umum tentang al-asma al-mabniyah. Contoh-contohnya ada 5. Ada 5 jenis. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas pada sore hari ini selain tentang macam-macam dari isim mabni, yaitu nanti tentang alamatnya ya, alamatu bina al-islam, yaitu tanda-tanda isim mabni. Maksudnya tanda-tanda di sini adalah apa saja sih harokat yang ada pada isim mabni. Nanti ada mabniun alal fathi, mabniun alal kasri, mabniun alal dhammi, dan mabniun alal sukuni. Baik, insya Allah pada pertemuan sore hari ini kita akan bahas 2 hal ini. Sekarang kita beranjak pada PPT yang sudah saya buat. Baik, isim-isim mabni ya dan tanda-tandanya ini termasuk salah satu komponen yang sangat penting yang dipelajari di ilmu nahwu dan tidak pernah ketinggalan karena nanti ke depan itu akan ketemu dengan isim-isim mabni yang lain-lainnya. Jadi sejak pertama kali untuk istilahnya itu untuk apa ya? Untuk pondasinya kita harus benar-benar memahami tentang isim mabni ya. Dan sekali lagi buat jamaah yang mungkin baru bergabung pada pertemuan kali ini bisa melihat penjelasannya di YouTube Ashabul Hijrah tentang penjelasan antara mu'rab dan mabni di pertemuan sebelumnya. Nah, kita merujuk sebentar apa itu isim mabni. Kita sampaikan bahwa isim mabni adalah kata yang huruf atau harokat akhirnya itu tidak berubah meski didahului oleh amil pada kata tersebut ya, pada kata tersebut. Dan kemudian kita sampaikan ya, amil ini adalah suatu huruf atau beberapa kondisi yang membuat kata tersebut itu berubah harokat akhirnya. Tetapi hal tersebut tidak berlaku pada isim mabni. Karena isim mabni, huruf atau harokat akhirnya itu tidak akan berubah selama-lamanya. Meskipun nanti akan banyak amil, banyak sesuatu, entah itu dari kondisi maupun huruf sebelumnya yang membuat dia berubah, tapi untuk isim mabni tidak akan berubah. Ya, soalnya nanti kita akan paham setelah kita mendengarkan penjelasan berikutnya. Jadi itulah isim mabni, yaitu kata yang huruf atau harokat akhirnya tidak berubah meski didahului oleh amil pada kata tersebut. Kemudian tadi kita sampaikan bahwa isim mabni ini disampaikan oleh Ustadz Aceng Zakaria Allah Ta'ala itu ada 5 ya. Yang pertama, ya isim mabni ada 5 yang harus dipahami, ada isim dhamir, ada isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat. Nanti lebih jelasnya kita akan lihat di penjelasan berikutnya. Baik. Baik, kita buat segini aja ya biar lebih jelas ya. Biar lebih besar ya. Baik, yang pertama adalah isim dhamir ya.
Isim dhamir adalah kata ganti atau pronoun yang digunakan untuk menunjukkan orang pertama, kedua, dan ketiga. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam bahasa Arab pun juga diajari bagaimana menggunakan kata ganti untuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu adalah orang yang tidak sedang berhadapan dengan kita ya. Kalau orang kedua itu yang sedang berhadapan dengan kita. Dan orang ketiga itu ya saya atau kami ya. Baik, kita lihat berikutnya. Nah, isim dhamir ini terdiri dari ada sekitar 12 ya insya Allah ya. Jadi ada huwa, huma, hum. Ini untuk kata ganti orang pertama dengan gender laki-laki. Ingat di dalam bahasa Arab itu sudah dikelompokkan antara gender laki-laki dengan gender perempuan ya. Jadi huwa, huma, hum adalah kata ganti orang pertama untuk gender laki-laki. Huwa itu kata ganti orang pertama satu, ya, berjumlah satu. Huma itu kata ganti orang pertama dengan jumlah 2. Hum kata ganti orang pertama dengan jumlah 3. Atau kita bisa katakan mereka ya. Begitupun juga untuk gender perempuan ada hiya, huma, hunna ya. Hiya, huma, hunna. Dan ini nanti memang harus dihafal para jemaah karena ke depan kita akan menggunakan isim dhamir ini di pembelajaran yang akan datang. Hiya, huma, hunna ini kata ganti orang pertama untuk gender perempuan ya. Hiya ini untuk 1 orang, huma ini untuk 2 orang perempuan, dan hunna ini untuk 3 orang perempuan. Ya, yaitu kata ganti orang pertama yang tidak ada pada di hadapan kita ya. Kemudian selanjutnya ada anta, antuma, antum. Nah, ini kata ganti orang kedua dengan gender laki-laki ya. Anta, antuma, antum. Kemudian untuk gender perempuan ada anti, antuma, antunna. Ini mohon maaf ini tidak saya cantumkan di sini karena antuma ini kan sama ya. Antara yang laki-laki sama yang perempuan. Kalau ini tidak cukup ininya tulisannya. Jadi anti, antuma, antunna ya, ini adalah kata ganti orang kedua untuk gender perempuan. Ya, anti 1 orang, antuma 2 orang, dan antunna 3 orang ya perempuan. Kalian 3 orang perempuan. Dan yang terakhir adalah ana yaitu saya, dan nahnu kami atau kita. Lah, semua isim dhamir ini itu nggak akan mungkin berubah harokat akhirnya. Misalnya huwa yang tadi saya sampaikan, yang huwa ini nggak mungkin menjadi hui atau huwu. Ya, sampai hari kiamat dia pasti akan huwa. Begitupun juga dengan huma, nggak mungkin dia jadi humi atau humu, nggak mungkin. Termasuk juga dengan hum, ya kalau dia sudah kayak gini, udah diakhiri dengan sukun, ya sudah sampai hari kiamat dia akan kayak gini. Nggak mungkin humi atau humu atau huma, tapi hum. Begitupun juga dengan yang lainnya, misalnya anta ya, anta nggak mungkin jadi anti. Kalau jadi anti nanti jadi maknanya berbeda. Nggak mungkin juga jadi antu, gitu kan. Jadi tetap dia akan fathah selama-lamanya. Begitupun juga dengan yang lainnya seperti ana ya. Ana itu mabni ala sukun ya. Yaitu dia tetap di atas sukun. Dia nggak mungkin jadi ani atau anu, tetap ana. Ya. Begitu juga dengan nahnu, yaitu tidak mungkin dia jadi nahna atau nahni, tidak ada. Nahnu. Inilah kenapa isim dhamir atau kata ganti yang jumlahnya kurang lebih 12 ini termasuk dari isim mabni, yaitu kata yang tidak akan berubah kata akhirnya sampai hari kiamat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya. Yang kedua adalah isim isyarah ya. Yaitu kata yang menjelaskan sesuatu dengan cara penunjukan. Di dalam bahasa Arab ya, itu dibagi jemaah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan itu ya cuma itu gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Kita akan lihat di dalam bahasa Arab untuk kata tunjuk atau bisa kita katakan isim isyarah itu ada 4 jenis. Ya, dan masing-masing jenisnya itu juga disesuaikan dengan jumlah atau dengan bilangan. Yang pertama adalah hadza ya. Ini yang pertama ini ya. Hadza. Hadza ini artinya ini. Tapi untuk bilangan 1 ya, untuk jumlah bilangan 1. Hadza. Ini apa misalnya ini sebuah pulpen misalnya. Hadza qalamun gitu kan.
Kemudian kalau seandainya ada 2 pena atau ada 2 pulpen, maka berubah menjadi hadzani qalamun ya. Hadzani qalamun. Seperti itu. Kemudian kalau ada 3 berarti haula'i qalamun atau haula'i aqlam ya. Mohon maaf, haula'i aqlamun. Nah, hadzani dan haula'i ini enggak akan berubah sampai hari kiamat, tetap harokat akhirnya seperti ini. Fathah, ini kasrah, dan ini juga kasrah haula'i. Nah, ini kata tunjuk enggak akan berubah sampai hari kiamat. Baik, kemudian berikutnya ini untuk gender laki-laki ya. Yang berikutnya adalah untuk gender perempuan, muannas, yaitu ada hadhihi, hatani, dan haula'i. Ya sama ya. Hadhihi untuk gender muannas yang satu. Misalnya kalau kita cari barang yang perempuan ini apa ya kira-kira ya. Sebentar. Atau misalnya kita bisa pakai nama orang misalnya hadhihi Aisyah gitu kan. Hadhihi Aisyah atau mimsahatun ya, penghapus ya. Hadhihi mimsahatun. Gitu kan? Itu kalau ada satu penghapus. Kenapa mimsahatun termasuk jenisnya mu'annas? Karena diakhiri dengan tak marbuto ya. Ketika nanti ada 2 jumlahnya maka hatani mimsahatani gitu kan. Dan kalau ada 3 berarti haula'i mimsahat gitu. Nah, itu. Jadi ini kata tunjuk untuk mu'annas yang bermakna ini ya. Kalau yang hada ini untuk laki-laki, kalau hadihi ini untuk perempuan. Dan ini biasanya digunakan lokasinya tidak jauh dari kita. Gitu ya. Hada, hadihi. Hada, hadihi. Entah kita pegang atau barangnya tidak jauh dari kita. Adapun 2 jenis yang terakhir yaitu bermakna itu. Ya, jauh biasanya. Itu. Untuk gender laki-laki itu menggunakan bahasa Arab zalika. Nah, kalau 1 zalika, kalau 2 zanika, kalau 3 ulaika. Ya, ulaika. Dan yang selanjutnya yang keempat jenis itu, kata tunjuk itu, namun untuk gender perempuan yaitu tilka, tanika, dan ulaika. Ya. Nah, 4 macam inilah di dalam isim isyarah ini dan itu ya. 2 pertama ini maknanya ini dan 2 yang kedua ini maknanya adalah itu. Mereka semua termasuk dari isim mabni. Kenapa? Karena sekali lagi tidak akan berubah harokat akhirnya. Dalika tidak mungkin jadi daliki atau daliku. Tidak bisa. Termasuk ulaika pasti ulaika selamanya. Tidak mungkin ulaiku atau ulaiki. Jadi harokatnya tetap. Ini harus kita pahami. Jadi nanti kalau kita ketemu ketika membaca Al-Quran misalnya atau praktek dengan Ustaz Ramdhani membaca Al-Quran, ya ini sudah paten. Karena mesti kata-kata ini kayak hada, hadihi, ulaika, haula itu pasti ada dalam Al-Quran dan itu sudah paten. Jenengan enggak usah bingung kalau haula itu pasti haulai gitu kan. Kalau ulaika itu pasti ka, bukan ki, bukan ku. Termasuk zalika, tilka, hada, dan hadihi. Jadi sangat mudah sekali insya Allah. Itu kelompok yang kedua yang termasuk dari isim mabni. Yang ketiga, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yaitu isim mausul. Ya, isim mausul. Isim mausul itu kalau bahasa sederhananya ya kalau kita nggak pakai penjelasan yang banyak ini yaitu kata sambung sebenarnya. Makanya kalau kita baca definisinya adalah isim atau kata yang masih samar. Masih samar ini dalam artian dia kalau sendirian itu nggak ada maknanya gitu kan. Makanya dan untuk menghilangkan kesamaran serta menyatakan maksudnya maka membutuhkan sesuatu yang sambung dengannya. Katanya namanya aja kata kata sambung. Nggak mungkin bisa dipahami kalau dia sendirian. Dia harus menyambung 2 kata. Itulah isim mausul. Dan untuk mudzakkar kita sering dengar ya termasuk isim mausulnya adalah alladzi, alladani, dan alladina yang bermakna yang ya. Yang itu kalau dibaca alladzi tok yang itu nggak akan tahu kita maksudnya apa. Tapi kalau disambungkan dengan 2 kalimat
Nah, maka kita tahu makna yang dimaksud. Nah, untuk jenis yang pertama, mudzakkar alladzi ini itu bilangannya apa? Tunggal ya. Bilangannya tunggal. Kalau alladzani bilangannya musanna atau dua, dan alladzina yang sering kita dengar di dalam Al-Qur'an ya, yaitu jumlahnya lebih dari dua. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, gitu kan. Kalau alladzina toh tidak bisa dipahami. Oh, harus ada ya ayyuha. Dipanggil ini, wahai alladzi yang amanu beriman. Nah, seperti itu. Jadi dia harus berada di posisi di antara dua kalimat. Ini untuk mudzakkar. Ini nggak mungkin berubah. Mau diganti alladzi atau alladzi. Nah, tetap kayak gini terus. Alladzi. Termasuk yang kedua alladani dan alladzina. Kita tidak pernah melihat di dalam Al-Quran, misalnya yang sering kita lihat ini alladzina ya, menjadi alladai, alladaini, nggak ada. Atau alladuna, nggak ada. Kalau ada berarti ya mohon maaf, mungkin belum sampai ilmu padanya atau mungkin nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Jadi makanya pentingnya ilmu bahasa Arab ini membuat kita semakin istilahnya semakin yakin dengan apa yang kita baca, apalagi khususnya dalam majelis taklim Ashabul Hijr ini mempelajari Al-Quran, ini menguatkan di dalam pembacaan Al-Quran, yaitu memahami bahasa Arab. Yang kedua adalah untuk muannas ya. Untuk muannas sama maknanya yang tapi digunakan untuk gender perempuan, yaitu ada allati, allatani, dan allati atau allai. Ya, allati untuk jumlah bilangan 1, allatani untuk bilangan 2, dan allati atau allai itu untuk jumlah bilangan lebih dari 2. Seperti itu. Baik, selanjutnya setelah isim mausul, yang keempat adalah isim istifham. Kata yang digunakan untuk bertanya mengenai suatu hal, atau bahasa simpelnya ya kata tanya. Apa saja kata tanya? Itu yang disebutkan di dalam kitab cuma ada beberapa ya, ada 5. Yang di sini saya cantumkan ada 5. Misalnya man, ya, yang bermakna siapa. Siapa ini? Man hadza, gitu ya. Kemudian yang kedua ada aina yang sering kita dengar ya, aina. Di mana gitu kan? Aina tullabul jami'ah. Di mana mahasiswa universitas gitu kan. Jadi nggak mungkin kita nggak pernah nemukan aini atau ainu gitu kan. Kalau aini ainu beda lagi gitu. Dalam artian memang nggak bisa dirubah. Aina, di mana. Kemudian juga ada kaifa. Kaifa ini bagaimana ya? Kaifa halukum, bagaimana kabarmu? Bagaimana kondisinya gitu kan. Kemudian bagaimana peristiwanya dan sebagainya. Nah itu kita nggak pernah temukan kalau kaifa itu akan berubah menjadi kaifi atau kaifu. Dia tetap akan fathah kaifa. Dan yang terakhir untuk kalimat tanya atau kata tanya yaitu kam, yang artinya berapa. Ya. Kam saman hadza gitu kan. Kam samanun hadza. Berapa harga ini gitu kan. Dan sebagainya. Jadi kam ini pun juga nggak akan berubah menjadi kamu, kami, atau kama gitu kan. Tapi kam. Seperti itu. Ini sangat mudah sekali. Jadi kita hanya diminta untuk memahami bahwa ini adalah isim mabni. Sebenarnya tanpa dipelajari dengan serius, kalau kita bisa memahami dengan baik, itu sudah kelihatan. Lambatan udah bisa dipahami karena man, aina, kaifa, kam itu sudah pasti nggak mungkin ganti gitu kan. Maka dia termasuk dari keluarga isim mabni, yaitu isim yang tidak berubah harokat akhirnya sampai hari kiamat. Kemudian yang terakhir, dan ini yang seru ya, yaitu isim syart, ya, ismu syartan, yaitu kata yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara dua kalimat. Ya. Dan dua kalimat di sini ini belum selesai ya, bukan seperti isim mausul tadi. Kalau isim mausul itu kan memang penghubung di antara dua kalimat yang mana dia membantu kalimat pertama menuju pada kalimat yang kedua. Adapun yang isim syarat ini penghubungnya itu dibagi dua. Kalimat yang pertama itu sebagai syarat dan kalimat yang kedua itu sebagai jawabannya. Oke, kita langsung masuk pada contohnya biar kita lebih paham. Di sini saya kasih 4 contoh ya. Misalnya man.
Kita sering dengar man jadda wajada ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Ya. Man di sini kita lihat bukan berada di tengah-tengah. Ya. Bukan seperti isim mausul, ini isim syarat. Dan isim syarat mayoritas memang ada di depan. Kenapa kok dikatakan isim syarat? Iya, karena sejak awal pun kita sudah pahami bahwa ini sebuah syarat. Man jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh. Man itu kan tadi siapa ya? Cuma dalam ini konteksnya bukan untuk kalimat tanya, tapi untuk kalimat syarat ini tadi. Man jadda. Man jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh. Nah, maka kita katakan jadda di sini adalah isim syarat. Ya, karena jatuhnya setelah man. Ya. Isim syarat. Wajada jawabannya. Jawab syarat. Yaitu dia akan mendapatkannya. Man jadda wajada. Kemudian contoh yang kedua yang ada di dalam Al-Quran juga ya. Ini menggunakan kata ma. Ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ya. Ya'lamhullah. Wa ma di sini ya. Dan apa-apa, ini artinya kan apa-apa. Taf'alu min khairin yang engkau kerjakan berupa kebaikan ya'lamhullah. Niscaya Allah mengetahui. Nah, di sini bisa kita bagi ya. Ada dua jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat syarat. Wa ma taf'alu min khairin. Dan apa yang engkau kerjakan berupa kebaikan. Ya. Jadi apa-apa yang kita kerjakan, apapun itu, ya, maka pasti ya'lamullah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawab syaratnya. Jadi syaratnya kalau kita pengen diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil faedah bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa melakukan sebuah kebaikan itu tidak harus diketahui oleh manusia. Kalau seandainya seperti itu, pasti Allah mengatakan ya'lamhun nas gitu kan. Atau ya'lamhullahu wan nas gitu kan. Tapi nggak ada. Allah hanya mengatakan ya'lamhullah. Jadi kebaikan apapun yang kita kerjakan itu pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun manusia nggak lihat. Nah, ini kenapa keikhlasan itu menjadi sesuatu yang sangat inti dalam beramal soleh karena itu hal yang membantu kita untuk diterima amal kebaikan kita. Ya. Wa ma taf'alu min khairin itu isim syaratnya dan apa-apa yang kau kerjakan berupa kebaikan ya'lamhullah pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang ketiga menggunakan kata mata ya. Mata ini kalau kita bawa dalam konteks kalimat tanya itu artinya kapan. Tapi kalau dalam konteks syarat itu bisa jadi sebuah kalimat seperti ini ya. Mata tajtahid tanjah. Kapanpun engkau bersungguh-sungguh maka kamu akan sukses gitu kan. Mata tajtahid, kapanpun kamu bersungguh-sungguh ini menjadi isim syarat. Syaratnya itu kamu harus sungguh-sungguh. Jawabnya apa? Kalau kita bersungguh-sungguh, tanjah. Maka kamu akan apa? Sukses. Seperti itu. Sama juga dalam memahami bahasa Arab. Barang siapa yang kita bersungguh-sungguh, insya Allah nanti ke depannya Allah akan berikan kemudahan dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan yang terakhir, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ainama. Ainama itu artinya dimanapun ya. Dan kita nukilkan dari ayat-ayat Al-Quran, di antaranya adalah ainama takunu yudrikumul maut. Ya. Ainama takunu. Dimanapun kalian berada. Yudrikumul mautu. Kematian akan menemukan kalian. Ainama takunu. Ya. Itu isim syarat. Jadi syaratnya agar kematian itu datang. Itu adalah syaratnya apa? Kita ada di mana-mana, terserah. Mau di diskotik, mau di masjid, mau di kafe, mau di mall. Aina matakunu. Itu isim syaratnya. Dimanapun kalian berada, maka apa? Yudrikumul maut. Kematian itu pasti akan menemukan kalian. Gitu kan. Pasti akan menemukan kalian.
Nah, jadi ini isim syaratnya aina ma takunu, jawab syaratnya yudrikumul maut, gitu kan? Yaitu dimanapun kalian berada, yang namanya malaikat pencabut nyawa itu nggak peduli. Makanya kata para ulama, khususnya para ulama tafsir, termasuk Ibnu Katsir, beliau akhirnya menciptakan sebuah kaidah ya, man asya alai ma ta'alai, gitu kan. Barang siapa yang hidup dengan lifestyle tertentu, dengan kebiasaan tertentu, maka dia juga akan diwafatkan dalam keadaan tertentu. Nah, dari kaidah ini memotivasi kita untuk apa? Usahakan kondisi kita selalu baik gitu loh. Nggak usah coba-coba dalam kemaksiatan dan dosa. Karena kematian itu akan datang kapanpun. Seperti itu. Lah, 4 contoh isim syarat ini, man, ma, mata, ainama, ya semuanya itu nggak akan berubah rokat akhirnya. Man, dia akan tetap dengan sukunnya. Ma, dia akan tetap dengan sukun juga ini ya. Mata, dia akan tetap dengan fathahnya, dan ainama juga akan tetap dengan sukunnya. Jadi ini dia nggak akan berubah, nggak pernah mati. Kalau mati kan lucu ya, mati tajtahid gitu, atau matu, nggak bisa. Ya, man juga nggak bisa dirubah, ma, ainama juga nggak bisa dirubah. Baik, ini adalah yang termasuk dari apa? Keluarga isim mabni ya. Ada 5 tadi ya. Ada 5. Jangan lupa, yaitu ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat. Dan kita beranjak pada pembahasan yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu terkait masalah tanda-tanda isim mabni. Tanda-tanda isim mabni di sini itu maksudnya adalah pembagian harokat terakhir maksudnya. Dalam artian nanti kalau kita ketemu dengan keluarga isim mabni tadi, pasti nggak lepas dari 4 harokat terakhir ini. Yang pertama adalah mabni alal fathi, yaitu dia tetap di atas harokat fathah. Jadi harokat akhirnya selalu fathah. Contohnya adalah aina, anta, kaifa, zalika. Ya, aina ini selalu na. Nggak mungkin aini, ainu enggak. Selalu fathah. Anta pun juga. Kaifa dan zalika. Ini sangat mudah sekali untuk mempelajari dan mendefinisikannya. Jadi yang pertama, bahwa jenis dari isim mabni, harokat terakhir itu yang pertama adalah mabni alal fathi. Kemudian yang kedua, para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mabni alal kasri, yaitu harokat akhirnya selalu kasro. Ada anti, hadihi, haulai, dan yang lainnya yang berharokat kasro. Itu yang kedua, sangat mudah sekali. Jadi yang pertama itu alal fathi, dia yaitu diakhiri harokat fathah. Yang kedua itu alal kasri, yaitu diakhiri dengan harokat kasroh. Kemudian yang ketiga yaitu mabni ala dhammi, ya, mabni ala dhammi, yaitu harakat akhirnya selalu dhamma. Ada nahnu, ada haitsu, dan yang lainnya. Ya, jadi dia selalu diakhiri dengan harakat dhamma. Dan yang terakhir adalah mabni ala sukun, yaitu harakat akhirnya selalu diakhiri sukun. Ya, misalnya hum, antum, dan ana. Lah, ini yang sering ketipu ya. Ustadz, kenapa kok ana kok masuk ala sukun gitu kan? Ya, kenapa kok ala sukun? Kan nggak kelihatan Ustadz sukunnya. Kalau hum ini kan kelihatan mimnya disukun. Kalau antum kelihatan disukun. Kalau ana kok masuknya mabni ala sukun. Kok masuknya harakat akhirnya itu sukun? Iya, karena hitungannya bukan yang di atas na, tapi hitungannya yang di atas alif ini ya. Yang di atas alif ini ya. Yang di atas alif. Jadi bukan pada mim sukunnya, bukan pada nanya ini ya, bukan pada nanya ini, tapi yang dihitung adalah alif. Jadi namanya saja harokat terakhir ya, namanya saja harokat terakhir. Maka tadi saya sampaikan kayak mata, mata itu mabni ala sukun, karena yang dilihat bukan pada apa, pada huruf harokat di atas tanya, tapi setelahnya kan ada alif bengkok itu. Itu pasti harokatnya sukun. Jadi mata juga maksudnya mabni alas sukun. Termasuk ana ini juga maksudnya dari mabni alas sukun. Ya, saya rasa ini sudah sangat mudah sekali kita pada sore hari ini. Jadi
isim mabni itu tidak lepas dari 4 harokat ini ya. Jadi harokat akhirnya nggak lepas dari 4 harokat. Yang pertama itu adalah fathah, yang kedua adalah kasrah, yang ketiga adalah dhamma, dan yang ketiga adalah sukun. Ya. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pertemuan sore hari ini sangat mudah dan saya rasa sangat bisa dipahami. Ada pun bertanya nanti insya Allah kita buka setelah ini. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya kembalikan kepada Ustaz Ramdhani.